Saat jasadnya ditemukan, di dalam tas ransel itu terdapat batu bata yang beratnya mencapai 14 kilo. Saat Ibu Aksaina di kampung mencoba nelpon ke nomornya Aksaina, tiba-tiba teleponnya ada yang mengangkat. Halo guys, kembali lagi bersama saya Jaki. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus kematian seorang mahasiswa bernama Aksaina yang terjadi tahun 2015. Ya, sudah 7 tahun berlalu. Kasus ini masih menjadi misteri dan masih banyak hal yang janggal yang masih belum terungkap hingga sampai saat ini. Bagaimana kasusnya? Oke, lanjut kita bahas. Pada tanggal 26 Maret tahun 2015, ditemukan sebuah mayat seorang laki-laki yang mengambang di Danau Kenangan di kawasan kampus UI. Dan pada saat itu tidak langsung teridentifikasi bahwa itu adalah jasad Aksaina, karena tidak ada yang tahu siapa sosok mayat itu dan tidak ada satupun identitas yang melekat pada jasadnya. Hingga 4 hari kemudian baru teridentifikasi bahwa itu adalah jasad Aksaina. Mungkin kelihatan di awal kasus ini seperti kasus biasa, tapi asal kalian tahu, saat jasadnya ditemukan, ia masih menggunakan tas ransel dan di dalam tas ransel itu terdapat batu bata yang beratnya mencapai 14 kilo. Sebelumnya saya jelaskan dulu, Aksaina itu merupakan mahasiswa jurusan biologi Fakultas MIPA kampus Universitas Indonesia. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan berprestasi, bahkan sering ikut olimpiade. Nah, suatu hari ia pernah curhat ke ibunya dan bilang bahwa dia sedih karena sering menang olimpiade, tapi kok tidak diikutkan ke olimpiade dengan tingkat yang lebih tinggi. Kenapa gitu ya? Nah, ini nih. Karena alasan ini, awalnya polisi menduga bahwa Aksaina menghilangkan nyawanya sendiri, yaitu bunuh diri karena depresi dengan cara menenggelamkan diri ke danau. Asumsi ini diperkuat dengan temuan polisi, yaitu secari kertas yang ditemukan teman Aksaina saat masuk ke kamarnya. Isinya seperti surat wasiat menggunakan bahasa Inggris, yang intinya dalam surat itu Aksaina meminta jangan ada seorang pun yang mencari dia dan dia minta maaf jika dia punya salah. Nah, makin kuatlah dugaan polisi itu bahwa si Aksaina ini bunuh diri. Namun, seiring berjalannya kasus, tepatnya saat autopsi, ternyata ditemukan beberapa luka. Ada luka di kepala, di badan, dan ada juga luka di tumit. Jadi, Aksaina itu masih pakai sepatu pada saat ditemukan. Nah, sepatunya ini robek. Ternyata robek ini karena gesekan. Dan ternyata tumitnya juga sampai luka. Jadi, polisi pun menduga bahwa Aksaina diseret. Selain itu, pada saat autopsi, dalam paru-parunya juga ditemukan air dan pasir, yang secara medis ini diartikan bahwa Aksaina tenggelam pada saat tidak sadarkan diri atau tenggelam saat pingsan. Dan yang mulai janggal di sini nih, kalau mau bunuh diri, kenapa Aksaina harus repot-repot menenggelamkan diri ke danau kampus yang dangkal? Apalagi menenggelamkan diri adalah cara paling lambat untuk bunuh diri. Jadi dapat diasumsikan bahwa Aksaina ini bunuh diri. Maaf guys, maksudnya dibunuh. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang membunuhnya? Sejak polisi berhasil mengidentifikasi tubuh Aksaina, ayahnya Aksaina sudah sering mengungkapkan banyak hal-hal yang menurut dia janggal. Di antaranya ini nih. Sebelum tahu Aksaina meninggal, penjaga kosan bersaksi bahwa dia melihat Aksaina tepatnya pada tanggal 27 malam hari. Pada saat itu Aksaina mengambil minum di dapur kosannya. Yang padahal penemuan mayat di danau kampus aja terjadi pada tanggal 26. Meskipun saat itu belum teridentifikasi bahwa itu Aksaina. Jadi siapa sebenarnya yang bapak kosan itu lihat ya? Lalu ada lagi kejanggalan pada saat 29 Maret saat Aksaina masih dianggap hilang. Om dan tantenya berkunjung ke kosan Aksaina, namun mereka berdua nggak bisa masuk karena pintunya dikunci dan nggak ada kuncinya. Tapi anehnya, hanya berselang beberapa jam kemudian saat Ibu Aksaina di kampung mencoba nelpon ke nomornya Aksaina, tiba-tiba teleponnya ada yang mengangkat. Dan ternyata itu bukan Aksaina tapi temannya. Dan temannya bilang bahwa dia lagi ada di dalam kamar kosnya Aksaina. Tapi ternyata bukan satu, tapi ada beberapa orang yang sedang di kamar itu. Karena hal ini juga, pada saat polisi berhasil mengidentifikasi tubuh Aksaina, kamar kosan Aksaina ini sudah tidak lagi steril. Handphone dan laptop pun sudah diotak-atik temannya. Dan kamar pun dalam kondisi berantakan. Dan menurut polisi inilah yang menyulitkan mereka untuk mencari fakta.
Nah, penyebab pemilik kos membiarkan teman-temannya masuk ke kamar Aksena itu karena pada saat itu dia belum tahu bahwa mayat yang ditemukan 4 hari sebelumnya itu adalah Aksena. Mereka yang bisa mengakses kamar ini akhirnya yang dicurigai sebagai pelaku. Namun karena sampai sekarang tidak ada satupun bukti yang mengidentifikasi bahwa mereka pelakunya, sehingga tersangka pun masih belum bisa ditetapkan. Dan masih ingat kan tadi bahwa sebelumnya ada barang bukti berupa surat wasiat dari Aksena. Awalnya pusat laboratorium forensik menunjukkan bahwa tulisan itu identik dengan tulisan tangan Aksena. Tapi ketika surat ini dicoba untuk ditafsirkan dan diteliti oleh ahli grafologi, hasilnya itu sangat mengejutkan. Karena dia yakin betul bahwa surat ini bukan ditulis oleh satu orang, melainkan oleh 2 orang yang berbeda. Dan tanda tangan yang ada di surat itu pun juga disinyalir bukan tanda tangan dari Aksena. Lagi-lagi pertanyaannya, siapa pelakunya? Wah, banyak sekali kejanggalan pokoknya. Nah, ada lagi kejanggalan nih. Bukan hanya terjadi pada saat itu, tapi 2 tahun setelahnya, akun Twitter Aksena yang asli aktif lagi. Bahkan nge-tweet beberapa tweet. Dan dia bilang, "Aku sakit, tolong. Kapan aku bisa tenang di surga?" Wah, parah sih, siapapun yang pakai akun itu tega banget. Parah, parah, parah. Terkait dengan nyawa Aksena ini banyak sekali spekulasi yang muncul. Ada yang bilang ini ada kaitannya dengan profesi ayahnya. Ada juga yang bilang bahwa ini ada hubungannya dengan percintaan. Karena siapa sih yang punya akses masuk ke Twitternya selain pacar atau orang dekat? Tapi ini hanya spekulasi. Dan ini sudah lama loh, sudah 7 tahun berlalu, yang harusnya sudah saatnya kasus ini terungkap. Apakah bisa diungkap? Siapa pelakunya? Ataukah bukti malah makin terpendam, hilang seiring waktu? Sampai saat ini ayahnya masih berjuang demi keadilan anaknya. Kemarin pun tanggal 5 Oktober 2022, ayahnya mendatangi Kompolnas dan beberapa polisi untuk berdiskusi karena dia kecewa kasus ini tidak ada perkembangan yang signifikan. Dan ia pun mengumpulkan petisi untuk terungkapnya kasus ini. Oleh karena itu, marilah kita dukung, gaungkan suara yang lebih keras agar keadilan dan keterbukaan atas kasus ini bisa segera terungkap. Kalau menurut kalian, kira-kira gimana nih kasus ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kasih saran apa yang sebaiknya saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like dan share video ini agar kasus Aksena kembali mendapat perhatian publik dan dikawal oleh para netizen. Pastinya juga jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa.